Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Fitria dari Prodi Matematika dengan nomor NIM 17442010008. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil penelitian saya yang berjudul analisis multivariat dengan menggunakan metode multidimensional scaling atau MDS pada merek smartphone. Di sini ada 5 bab. Yang pertama ada pendahuluan, kedua kajian pustaka, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima adalah penutupan. Yang pertama ada pendahuluan. Di pendahuluan terdapat latar belakang. Multidimensional scaling atau MDS adalah salah satu teknik analisis multivariat yang dapat membantu kita dalam menginterpretasikan atau menemukan hubungan antara beberapa variabel dengan hanya melihat perkiraan jarak antar variabel tersebut atau dengan melihat peta spesial yang dihasilkan yang mewakili persepsi dan preferensi responden. Di sini peneliti menggunakan data yang di dalam bentuk kuesioner dengan menganalisis kemiripan yang terdapat pada smartphone, yaitu smartphone Oppo, Samsung, Realme, Xiaomi, dan Asus. Rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah apa saja faktor-faktor yang diduga mempengaruhi kemiripan dan bagaimana hasil dari nilai stres pada merek smartphone tersebut. Yang ketiga adalah tujuan dan manfaat. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kemiripan dan mengetahui hasil dari analisis nilai stres. Manfaat untuk peneliti dapat digunakan untuk menambah pengalaman penelitian yang sudah pernah dilakukan. Manfaat untuk pembaca dapat digunakan untuk wawasan dan referensi di bidang analisis multivariat. Yang kedua adalah kajian pustaka, yaitu analisis multivariat. Analisis multivariat merupakan metode pengolahan variabel dalam jumlah yang banyak, di mana tujuan adalah untuk mencari pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap suatu objek secara serentak. Berdasarkan hubungan antar variabel, analisis multivariat yang dibedakan menjadi analisis dependensi dan analisis interdependensi. Analisis dependensi bertujuan untuk menjelaskan nilai variabel tak bebas berdasarkan lebih dari suatu variabel bebas yang mempengaruhi. Contohnya dalam analisis dependensi adalah contohnya regresi berganda, diskriminan, dan analisis conjoint. Sedangkan analisis interdependensi bertujuan untuk memberikan arti kepada suatu kelompok variabel atau mengelompokkan suatu kelompok variabel menjadi kelompok yang lebih sedikit jumlahnya, dan masing-masing kelompok membentuk variabel baru yang disebut faktor atau mereduksi jumlah variabel. Contohnya analisis faktor, analisis cluster, dan penskalaan dimensi ganda atau multidimensional scaling. Selanjutnya adalah jenis-jenis multidimensional scaling, ada dua. Yang pertama multidimensional scaling dalam bentuk metrik, yang kedua adalah non-metrik. Dalam metrik, data multidimensional dalam metrik ini datanya berbentuk rasio atau interval. MDS digunakan untuk menemukan himpunan titik ruang dimensi di mana masing-masing titik mewakili satu objek. Tujuan dari multidimensional scaling adalah untuk mencari koordinat titik-titik dalam ruang Euclid dari matriks jarak yang tersedia. Data jarak yang digunakan dalam persengkelaan dimensi ini adalah data interval dan rasio. Yang kedua adalah multidimensional scaling yang non-metrik. Datanya ini adalah berbentuk kualitatif, yaitu nominal atau ordinal. Program multidimensional scaling non-metrik ini menggunakan transformasi monoton atau sama ke data yang sebenarnya, sehingga dapat dilakukan operasi aritmatika terdapat nilai ketidaksamaannya untuk menyesuaikan jarak dengan nilai urutan ketidaksamaannya. Yang ketiga adalah langkah-langkah analisis multidimensional scaling secara manual. Yang pertama adalah mengumpulkan data, di mana data ini digolongkan menjadi 4, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Setelah menentukan data ini, maka kita akan mengetahui bahwa data kita itu termasuk ke dalam metode metrik atau metode non-metrik. Jika kita sudah menentukan jenis MDS,
Maka selanjutnya kita menghitung jarak matriks jarak atau jarak Euclid dengan rumus DIJ YI min YJ kuadrat ditambah seterusnya sampai ke N dan dipangkatkan 1/2 atau di akar. Yang ketiga, menghitung matriks jarak di mana matriks A di mana AIJ dengan rumus AIJ sama dengan min 1/2 DIJ dikuadratkan. Yang keempat adalah mencari matriks B di mana elemen BIJ sama dengan AIJ dikurangi rata-rata AI dikurangi rata-rata AJ plus A sampai ke N. Yang kelima, menghitung nilai stres dengan rumus akar sigma I sama dengan J dengan batas atas N DIJ dikurangi D capil IJ dikuadratkan kemudian dibagi dengan sigma I sama dengan J dengan batas atas N DIJ kuadrat. Kemudian yang pada bab 3 ada metode penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2021. Tempat penelitian ini di Kelurahan Kebumen Kidul, tepatnya berada di Jalan Kurma, Kota Blitar. Memilih tempat tersebut karena memiliki data yang mudah diambil di sekitar dan tempat tersebut merupakan daerah tempat tinggal peneliti. Jenis data yang peneliti ambil adalah data primer. Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satu satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti dengan cara melakukan membagikan kuesioner kepada responden dengan pertanyaan yang sudah sesuai dengan tema penelitian. Adapun skala pengukuran yang dilakukan untuk kuesioner adalah skala Likert dan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe data interval dan rasio. Kesimpulan dapat didapatkan dengan cara mengambil pokok inti dari tinjauan pustaka, hasil dan pembahasan penelitian tersebut. Kesimpulan merupakan ringkasan dari hasil penelitian dan pembahasannya agar lebih dipahami secara singkat. Kemudian yang keempat adalah hasil dan pembahasan, di mana ini adalah hasil dari penelitian saya yang ini adalah merek Oppo, merek Samsung, Realme, Xiaomi, dan Asus. Ini adalah nilai dari rata-rata setelah pengisian kuesioner. Dengan ketentuan ini harga pada Oppo pada atribut harga rata-ratanya adalah 3,6667. Pada HP Oppo pada atribut kamera ini nilainya adalah 3,9444 dan seterusnya. Kemudian memberi tanda warna dengan tanda yang sama yang memiliki nilai rata-rata yang berdekatan. Nah, ini kan pada atribut harga pada HP Oppo ini totalnya adalah 3,6667, pada HP Samsung 3,9444, pada Realme 3,91667, Xiaomi dan seterusnya. Nah, di sini pada atribut kamera yang berdekatan adalah pada HP Samsung yang berjumlah 39444 dan HP Xiaomi yang nilainya 4,2222. Nah, di sini pada kamera yang nilainya hampir sama adalah HP Oppo dengan HP Samsung. Pada memori yang hampir sama adalah HP Oppo dengan HP Xiaomi. Yang ketiga, yang pada prosesor adalah Realme dan Asus. Langkah selanjutnya adalah menghitung matriks jarak dengan rumus ini. Nah, di sini ini 3,667 itu dari ini nilai HP Samsung HP Oppo 3,6667 dengan HP Samsung yang 3,94444 dikurangi dan kemudian dikuadratkan dan ditambah dengan yang selanjutnya tadi. Jadi yang bawahnya yang atribut kamera. Jadi 3, ini
3,6667 dikurangi dengan 39444, kemudian 39444 dikurangi 2,97222, kemudian 2,97222 dikurangi 2,861 dan seterusnya. Nanti ini sama juga. Jadi nanti Oppo dengan Realme, Oppo dengan Xiaomi, Oppo dengan Asus, kemudian Asus dengan Realme atau Asus dengan Xiaomi dan seterusnya. Dan menghasilkan matriks jarak sebagai berikut ini. Dengan yang pertama ini 0, nilainya 0. Kemudian ada 1,031, ada 1,919 dan seterusnya. Bahwa yang sebelah sini ini adalah nilainya sama dengan yang ini. Ini adalah cerminnya saja. Soalnya kan mereknya itu sama. Nanti hasilnya juga sama. Kemudian setelah menghitung matriks A, matriks jarak, kemudian kita menghitung matriks A dengan rumus min 1/2 DIJ kuadrat. Nah, tadi kan ini kan matriks D-nya. Nah, ini dikalikan dengan min setengah, dikuadratkan, dan menghasilkan matriks A sebagai berikut ini. Jika sudah menghasilkan itu, kemudian kita mencari matriks B, di mana ini adalah tabel dari matriks A tadi. Kita jumlahkan semuanya, kita jumlahkan 0 ditambah min 0,531, min 0,841, min 0,354, dan ini min 1930, dan ini dijumlahkan kemudian dibagi sebanyak ini variabelnya. Saya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dijumlahkan kemudian dibagi 5 dan menghasilkan min 0,6093. Kemudian ini tinggal masukkan ini A11. A11 ini adalah 0 pada ini A11. Pada Oppo ini kan A11. Nah, pada A11 itu nilainya 0 dikurangi dengan rata-ratanya A1. Nah, rata-ratanya A1 ini kemudian dikurangi dengan rata-rata A1 yang sebelah sini. Nah, ini kemudian ditambahkan dengan min 17,276. Ini adalah rata-rata dari ini adalah jumlah dari rata-ratanya semua. Kemudian menghasilkan min 16,053. Ini kemudian caranya juga sama dan menghasilkan matriks B-nya seperti ini. Yang selanjutnya adalah mencari nilai stres. Menghitung nilai stres dengan rumus ini dan menghasilkan nilai stres sebesar 0,03074, di mana nilai stres antara intervalnya antara 2,5 sampai 5 ini adalah sangat baik. Nah, jadi nilai stresnya ini memiliki kemiripan yang sangat baik. Jika nanti kurang dari 2,5 berarti dapat diartikan ini adalah sempurna. Kemudian ini langkah-langkah multidimensional scaling menggunakan software SPSS. Yang pertama input data. Input data dimasukkan ke dalam SPSS sebagai berikut ini, seperti gambar yang ada di PPT. Setelah dimasukkan, kemudian kita klik Analyze, kemudian pilih Scale, kemudian pilih Multidimensional Scaling atau ALSCAL. Kemudian kita masukkan semua variabel. Kita masukkan semua variabel ke dalam kolom variabel dan pilih Create Distance. Kemudian yang keempat adalah klik model, rasio, Euclidean distance, dan continue. Yang kelima, klik options, pilih semua di display, continue, dan OK. Dan menghasilkan ini. Ini adalah matriks jarak yang awal tadi, yang secara manual tadi, hasilnya sama seperti ini. Dan ini adalah nilai stres. Nilai stresnya juga sama. Ini adalah nilai RSQ itu R kuadrat. Dan ini nilainya dimensi ini dimensi 1 dan dimensi 2, di mana ini untuk menggambarkan gambarnya plot. Nah, ini gambar plot. Ini dapat disimpulkan bahwa pada HP Asus Realme itu
mempunyai kemiripan dalam prosesor dan kamera. Kemudian ini dalam pengelompokannya ini adalah ada Xiaomi, Oppo, dan Samsung. Ini mempunyai kemiripan pada desain HP-nya. Nah, jadi pada tabel ini, pada gambar ini dapat disimpulkan bahwa HP merek Realme dan Asus itu bersaing pada prosesor dan kamera. Jika Xiaomi, Oppo, dan Samsung ini bersaing tentang desain HP-nya. Dapat dikatakan seperti itu. Kemudian yang kelima adalah penutupan. Penutupan ada dua, yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dengan menggunakan analisis multivariat, metode multidimensional scaling atau MDS, maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang diduga mempengaruhi kemiripan dari beberapa merek smartphone tersebut adalah kamera, desain, dan prosesor. Dengan menggunakan multidimensional scaling atau MDS, didapatkan nilai stres sebesar 0,03074 atau 3,074%. Maka kebaikan model dikategorikan sangat baik. Dengan saran, makalah ini banyak kekurangan, terdapat kekurangan baik dari isi materi yang saya jelaskan maupun dari penulisannya. Maka kritik dan saran dari pembaca yang sangat saya harapkan untuk menambah kesempurnaan penelitian berikutnya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.